Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, selamat pagi dan semangat pagi. Kalau hari ini jam 10 pagi kami sudah menyapa Anda dalam dialog Jogja Menyapa, berarti Anda juga harus semangat pagi ini. Bagaimana dengan minggu-minggu terakhir di bulan Juli? Mudah-mudahan semua target Anda sudah mulai terpenuhi gitu ya. Kalau sudah mulai terpenuhi tinggal nanti di minggu terakhir nih saatnya buat healing-healing dulu lah supaya bisa agak-agak refresh gitu untuk menyambut bulan depannya lagi. Nah kalau berkaitan dengan yang namanya healing itu nggak usah jauh-jauh, cukup di Jogja saja. Cukup di daerah yang istimewa, daerah istimewa Yogyakarta. Karena kalau kita berbicara yang istimewa, di Yogyakarta setiap event akan selalu istimewa. Salah satunya adalah yang akan menjadi topik kita hari ini terkait dengan Jogja International Kite Festival 2024. Jadi ini sudah yang kesekian kalinya diselenggarakan di Yogyakarta dan tarafnya juga sudah internasional begitu ya. Apa sih yang mau kita bahas? Kita mau ngomongin soal layang-layang. Apalagi kalau yang namanya layang-layang ini nih lebih pada satu wujud permainan tradisional rakyat yang tergolong dalam objek kebudayaan di bidang pengetahuan dan juga teknologi. Jadi salah satu upaya dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam mendayagunakan objek kebudayaan permainan tradisional layang-layang ini adalah dengan menggelar festival layang-layang internasional di kawasan pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Saya yakin sudah banyak yang menunggu-nunggu begitu ya. Dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta serta komunitas Talikama memilih Pantai Parangkusumo Bantul sebagai tempat penyelenggaraan acara tersebut dan di mana penyelenggaraan festival layang-layang internasional ini sekaligus menjadi salah satu upaya untuk memberikan daya ungkit. Untuk apa sih? Untuk perekonomian masyarakat lokal di kawasan tempat diselenggarakannya perhelatan ini. Nah, akan sejauh mana dukungan dari pemerintah daerah? Kemudian masyarakat juga perlu tahu nih tanggal berapa, kemudian acaranya apa saja, dan kenapa di sini ada Pani Radio. Kenapa ada dana keistimewaan? Nanti kita akan tanya lebih banyak lagi. Ada 4 narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami di studio hari ini. Yang pertama saya sapa, di samping saya persis beliau adalah Pani Radiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fira dan juga sahabat istimewa semua. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ini ada satu event yang tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat khususnya DIY ya Pak ya. Tarafnya internasional pula. Ini sudah yang kesekian kalinya. Kenapa sih kok ada Pani Radiopati? Apakah acara ini didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan? Nanti saya tanya lebih lanjut. Saya mau ke Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Singgi Raharjo SH, MED. Assalamualaikum Pak Singgi. Waalaikumsalam Mbak Fira. Selalu semangat Bapak ya. Harus. Semangat. Banyak sekali event di Yogyakarta Pak. Bulan ini tuh full Pak. Ya. Ini adalah bulan event, jadi ada anchor event namanya Arjok yang kemudian supporting event itu cukup banyak. Nah, itu ini menjadi pilihan bagi wisatawan. Nggak usah kemana-mana, udah liburannya tuh di Jogja aja gitu ya. Lanjut yang ada di sebelah beliau ada Bapak Bobi Ardianto Setio Aji, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bobi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fira. Pagi, matur nuwun sudah bergabung bersama dengan kami. Ini promosinya akan seperti apa tahun ini? Apakah targetnya bisa melebihi tahun-tahun yang lalu? Nanti saya akan cari info ke Mas Bobi ya. Selanjutnya adalah Ketua Umum Talikama. Ini kalau kita berbicara mengenai Talikama ini lebih kepada pegiat layang-layang gitu ya Pak ya? Betul. Oke, ada Bapak RM Herjuno Sukoco Adi. Assalamualaikum Pak Herjuno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Fira Maya Pak. Ya. Saya Ketua Cabang Taligoci Pak. Cabang Jogja TV. Ada Talikama, ada Taligoci di sini. Oke, baik. Dan pemirsa kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Silahkan, kesempatan akan kami buka melalui line telepon di 451-777, 451-777. Jangan pernah melewatkan satu event pun yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Khususnya event yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai Festival Layang-Layang Internasional yang ada di Yogyakarta, dukungan dari dana keistimewaan. Jadi akan seperti apa? Saya ke Pak Aris dulu. Pak Aris, ini sudah tahun keberapa dana keistimewaan mensupport? Ini istilahnya mensupport atau apa? Saya nggak ngerti nih Pak. Jadi kalau berkaitan dengan festival layang-layang ini, kami konsentrasi di 2 tahun terakhir aja ya, Mbak, ya. Jadi memang di Panitia Keistimewaan ini tugas utamanya adalah perencanaan dan pengendalian.
Tetapi ketika merencanakan mengendalikan, kami tentu saja dapat masukan dari OPD yang ada di DIY. Salah satunya ini Dinas di Pariwisata. Mas Singgih ini memberikan informasi tentang adanya aktivitas yang berkaitan dengan festival layang-layang ini. Dan kami karena memang ketugasan utama kami di perencanaan, kami lebih banyak sebenarnya mendengar dan juga mencari mitra-mitra yang baik yang mau bercerita tentang dana keistimewaan. Karena kami ini di mana-mana selalu dipertanyakan mengenai penggunaan dana IS di Yogyakarta itu peruntukannya untuk apa aja. Kami harus menjawab itu. Dan salah satunya dengan festival layang-layang ini kami melihat bahwa potensi untuk diceritakan kepada masyarakat baik di Yogyakarta sampai dengan tidak hanya di luar Yogyakarta sampai luar negeri pun juga cukup istimewa. Apalagi di dalam pelaksanaannya pun juga berada di salah satu pantai yang merupakan sumbu imajiner yaitu di Parangkusumo. Sehingga ini juga merupakan bagian cara kita untuk mengisi SRS yang ada di wilayah pantai selatan Kabupaten Bantul. Oke, jadi lengkap ya ini wisatanya ya, wisata pariwisata layang-layangnya ada, eventnya ada, cerita tentang sumbu imajinernya ada, jadi tinggal dikemas cantik seperti apa. Baik, saya ke Pak Singgi dulu ini dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi event Jogja International Cat Festival mendongkrak kunjungan wisata katanya gitu Pak. Ya. Tiap tahun ke tahun selalu meningkat. Betul. Paling banyak dari lokal atau luar negeri Pak, kalau yang Bapak lihat nih? Kalau kita bicara wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, ke DIY, ini lebih banyak domestik sebenarnya. Jadi kita belum secara masif bisa mendatangkan wisatawan mancanegara. Jadi total yang kemudian dari tahun ke tahun, kecuali di pandemi ya, ini ada sekitar 80-an% dari wisatawan domestik. Memang saat ini untuk wisatawan mancanegara sudah mulai naik nih. Data BPS kemarin di bulan Mei itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Untuk wisatawan mancanegara? Wisatawan mancanegara. Dan variasi negara, asal negara juga cukup bervariasi. Kalau kemarin-kemarin memang didominasi oleh Singapura dan Malaysia. Masih dekat-dekat kita lah ya. Karena memang ada direct flight. Iya. Nah tapi sekarang asal negara ini cukup bervariasi. Ada Prancis, Italia, kemudian Amerika dan sebagainya. Ini cukup memberikan optimisme, terutama untuk industri pariwisata dan kita semua di desa wisata. Karena sekarang juga menyebar ke desa-desa wisata juga. Jadi ini untuk festival ini nih teman-teman yang ada di desa wisata, Podarwisnya sudah harus siap juga nih. Betul. Bisa jadi menawarkan live-in berapa hari di Jogja gitu. Nanti nggak pulang kalau mereka. untuk yang Jogja International Cat Festival ini yang sudah kita inisiasi dari mulai tahun 2012 sebetulnya. Dan ini menarik perhatian baik itu anak-anak, remaja maupun semua usia. Iya, semua usia. Orang tua pun seneng gitu ya melihatnya, apalagi penghobi. Kalau dulu saya hobinya main layang-layang waktu kecil gitu ya. Kalau saya hobinya sangkutan Pak, begitu udah nyangkut dikejar. Itu semangatnya luar biasa di sana. Oke, Pak Singgi, terima kasih. Saya mau ke Pak Bobi dulu mengenai promosi nih Pak Bobi. Kan ini internasional punya nih ya, internasional punya adanya di Yogyakarta. Bagaimana promosi untuk tahun ini terkait dengan festival layang-layang internasional? Ya tentunya ini menjadi satu momentum sangat bagus gitu ya. Karena ini kan pas periodnya high seasonnya untuk Wisman. Betul. Jadi mulai Mei, Juni, Juli, nanti peaknya di Agustus, nanti September baru mulai agak turun. Nah tentunya kalau kita bicara International Cat Festival ini benar-benar akan memberikan satu dorongan gitu ya pada saat momentum yang pas. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa bermain lain-lain kan nggak mungkin sendiri ya. Betul. Pasti bareng-bareng gitu. Nggak seru kalau sendiri. Artinya ini jumlahnya akan cukup banyak. Dan dari tahun ke tahun saya tadi tanya ke Pak Erjuna juga peserta dari asing cukup banyak. Tadi ada berapa 16 negara Pak ya? 14 ya, 14 negara. Tentunya ini menjadi satu good news buat kami industri gitu ya. Sehingga tentunya ini akan selalu mendorong bagaimana daerah istimewa Yogyakarta akan lebih memiliki kunjungan Wisman yang akan lebih tinggi dari tahun ke tahun. Dan tahun ini cukup bagus gitu ya progresnya dibanding tahun sebelumnya, sehingga harapannya ini benar-benar menjadi satu trigger
recovery pariwisata kita ke depan semakin kuat. Oke, progres untuk promosinya gitu ya. Modelnya seperti apa sih Pak? Terus akhirnya bisa meningkat. Itu berarti meningkat ya Pak ya, dari kemarin berapa negara, sekarang ada 14 negara gitu. Ya, jadi dari tahun ke tahun meningkat, dan tentunya ini menjadi bagian dari kami di teman-teman industri pada saat memberikan satu informasi kepada beberapa mitra kami di baik itu di Eropa ataupun di Asia untuk kegiatan ini gitu ya. Dan harapannya ini memang benar-benar menjadi satu penambah aktivitas mereka di saat mereka berkunjung di Jogja gitu. Dan ini menjadi sebenarnya menjadi satu deep experience ke depan. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut dengan Pak Arjuno, karena harapannya Kite Festival ini tidak hanya pas hari hanya, tetapi ada pra dan post eventnya. Gitu ya, sehingga harapannya juga akan lebih memperpanjang length of stay-nya dari wisatawan pada saat datang ke Yogyakarta. Kebayang gini, saya datang sebulan sebelum festival, soalnya mau bikin layang-layang dulu di sini. Gitu. Itu bagian dari kursus sama orang-orang Indonesia. Soalnya layang-layangnya warga Jogja ini yang paling kenceng di atas gitu. Saya kebayang mereka bawa layang-layang sendiri apa bikinnya di sini ya. Saya mau tanya ke Pak Herjuna sebagai perkumpulan pegiat layang-layang Nusantara, Ketua Umum Talikama gitu. Bedanya dari tahun ini dengan tahun kemarin, selain dari peserta luar negeri yang makin banyak gitu Pak, apalagi Pak yang membedakan festival ini? Yang pasti tiap tahun selalu berbeda. Jadi Talikama dalam konteks dari 2013 kami mulai beraktivitas, didukung oleh Dinas Pariwisata yang setia sampai saat ini, dan Danais juga. Perbedaannya ini begini, tiap tahun untuk lomba yang kami adakan itu harus layang-layangan baru. Oh baru? Jadi yang dilombakan itu ada beberapa layang baru itu harus. Berarti nggak bisa minjem sama warga setempat ya? Nggak bisa. Kan ada beberapa titik lomba. Terus yang kedua justru dari event ini biasanya terus kegiatan lain lihat, ini apa nih, Talikama kok mulai muncul, terus diikuti oleh yang lainnya. Artinya itu selalu ada perubahan dalam bentuk layang-layang. Terus yang kedua tentu temanya juga berubah. Jadi karena menyangkut bagian dari internasional, kami Unity, Love and Peace. Jadi bagian dari perdamaian dunia. Temanya Love and Peace ya? Love and Peace, Unity, Love and Peace. Nah itu yang mungkin ada satu perbedaan. Terus yang kedua, tiap tahun itu negaranya meningkat. Kalau kemarin 9, sekarang sebenarnya 16. Tetapi menjadi 14 karena ada yang ada beberapa kendala visa dan ada yang kecelakaan di beberapa di negaranya sehingga tidak bisa hadir. Itu mereka bawa layang-layang sendiri atau dia rakit di sini tuh Pak? Kalau yang dari luar kalau yang dari luar negeri bawa layang-layang sendiri. Oh ya? Ya. Duh, bagasinya habis berapa itu ya? Karena pasti besar-besar kan Pak layangannya ya? Dan itu nanti dilombakan. Banyak kriteria. Kalau yang luar negeri hanya eksibisi. Eksibisi ya. Saatnya nanti pasti kita lombakan. Dan saya Mbak, kalau sebenarnya peminatnya yang kemarin daftar ke kami 36 negara. Peminatnya 36 negara? Iya, tapi kami kan, jadi kita bersyukur dengan adanya kegiatan ini khususnya untuk pelayang dunia itu melihat. Ini acara di Jogja ini luar biasa. Jadi harapannya ke depan nanti ada berbagai hal yang bisa mendukung kami untuk tidak harus tergantung pada pemerintah tentunya ya, harus kita mencari mitra untuk bisa meningkatkan itu. Itu ini loh, apa namanya, teman-teman Talikama nih agak berani ya. 36 negara yang datang ditolak loh, cuma 14 ya gitu. Jadi ada ininya, apa namanya, ada seleksinya gitu ya Pak ya? Ada kualifikasinya atau gimana? Pasti. Jadi jadi begini, kalau di luar negeri nih, khususnya India, Cina, dan Malaysia tuh pelayang-pelayang yang sudah ternama itu dibiayai mulai berangkat pulang sampai uang saku. Kalau kita sadari kita kan belum bisa, tetapi kita tidak berkecil hati. Mereka hadir itu bukan karena dibiayai, minimal hanya hotel dan makan dan sebagainya. Tetapi dia lihat luar biasanya Jogja, artinya khusus untuk layang-layang anginnya yang paling luar biasa buat mereka. Apanya Pak? Anginnya dibanding Bali ya, sama di luar negeri ya Pak? Ini salah satu Jogja ini tempat yang terbaik menurut saya untuk layang-layang baik besar maupun kecil. Wah, berarti tahun depan ini nggak boleh nolak negara Pak. Banyak yang bergabung. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai tema kita hari ini. Jadi bagaimana
dukungan dana keistimewaan melalui Jogja International Kite Festival di tahun 2024 sejauh mana, saya akan tanyakan lebih lanjut, dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami. Sekali lagi kami buka kesempatan di 451777. Tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa setelah jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Tentunya dukungan dana keistimewaan melalui Jogja International Kite Festival 2024 masih menjadi tema kita. Dan ini kan urusannya sama permainan tradisional, layang-layang. Biasanya juga ya udah dibiarin aja lah masalah yang ini, layang-layang ini yang namanya juga biasanya dimainkan oleh anak-anak. Tapi sekarang ternyata hal seperti ini itu sudah dimainkan oleh teman-teman profesional gitu ya. Bahkan sudah ada perkumpulannya. Nah, dalam hal ini kan berarti harus ada peran Pani Radio di dalam melestarikan permainan anak tradisional. Sejauh ini Pak Aris, bagaimana peran dari Pani Radio? Ini kan layang-layang hanya sebagian kecil nih. Iya. Jadi memang di Pani Radio Keistimewaan mempunyai ketugasan tadi, perencanaan dan pengendalian. Ya. Kemudian di situ ada 5 urusan yang jadi ketugasan utama kami. Salah satunya ada urusan kebudayaan. Di dalam urusan kebudayaan ini ada objek-objek kebudayaan. Ada 7 objek. Salah satunya berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Di pengetahuan teknologi ada permainan rakyat, ada juga olahraga. Jadi sebenarnya yang kita bahas ini tidak hanya kaitan dengan permainan rakyat saja, tetapi juga kaitannya dengan olahraga. Dan apalagi ada juga industri kreatif yang bisa, atau ekonomi kreatif yang bisa menjadi bagian masuk di dalamnya. Artinya kami punya kewajiban agar semua yang ada di Jogja terutama itu betul-betul bisa kita dukung melalui dana keistimewaan. Yang prosesnya kami tentu saja tetap harus menunggu, tidak mungkin kami melakukan aktivitas itu tanpa sepersetujuan dari Pak Singgih. Pak Singgih lah yang kemudian menginisiasi kaitan dengan itu, apakah ini berupa penyelenggaraan event atau fasilitasi event, ini tergantung dari beliau. Kalau penyelenggaraan event berarti artinya hampir keseluruhan kita yang membiayai, utamanya kita. Tetapi kalau kemudian sifatnya fasilitasi, ya mungkin berapa poinnya angka itu tergantung dari fasilitasi apa yang kemudian akan kita dapatkan. Jadi kami punya PR yang utama, Mbak. Jadi PR utama kami adalah berkaitan dengan, terus terang saja, kita selalu dicermati berkaitan dengan kemiskinan. Kemudian kita juga melihat sebenarnya banyak event yang ada di Yogyakarta, tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, dengan ada event banyak itu manfaat nggak bagi masyarakat? Mungkin sekilas meningkat nggak gitu kesejahteraan dan perekonomian? Kalau dari kalimat mungkin meningkat gitu, tapi kenyataan yang di lapangan itu kan harus kemudian dibuktikan berupa data. Inilah PR beratnya, bagaimana event-event yang ada di Yogyakarta itu betul-betul bisa menceritakan. Salah satu contoh gitu yang kemarin sudah terjadi di Pasar Kangen yang sudah selesai, itu bisa meningkat kurang lebih 3,5 M ya untuk omsetnya. Itu perputarannya? Iya, selama 10 hari. Kalau yang dengan Arjok yang tadi sempat disepil juga oleh Bapak Kepala Dinas tadi, itu malah ceritanya sampai 1 T lebih. Jadi karena orang yang datang dari luar Indonesia dan sebagainya. Nah, inilah beban yang berat di kami, bagaimana kalau kemudian ada event ini kalau memang harus menggunakan dana keistimewaan, maka kami harus jaga betul. Jadi jaga betul kaitan kerjasama seperti apa, mitranya nanti seperti apa, sehingga kami bisa bercerita. Kembali lagi, untuk bercerita ini kalau hanya kami yang bercerita, itu boleh dikatakan sangat dianggap bahwa ceritanya itu hanya sekedar ngeles saja. Jadi harusnya pelakunya ya Pak ya? Kami berharap nanti ini Pak Erjuno bisa cerita manfaat enggak, nanti juga bisa dilihat barangkali pendapatan asli daerahnya Kabupaten Bantul ketika 2 hari itu pelaksanaan. Tadi juga ada masukan bagaimana kalau penyelenggaraan tidak cuma 2 hari. Sebelum ada pranya, ada paskanya ini jadi bagian masukan-masukan untuk berikutnya. Kalau memang di tahun-tahun berikutnya pun juga
menggunakan dana keistimewaan. Oke, berarti indikasinya tuh tidak bisa serta-merta hanya omset yang berputar sekian gitu, nggak bisa gitu ya Pak ya? Ya, kalimat itu bagus, tetapi bagi kami kan ditanya terus berikutnya, berapa? Nah, berapa inilah yang kemudian belum bisa pelan-pelan kita coba jawab itu. Oke, baik. Ya, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aris bahwa ini bisa jadi penyelenggara festival, bisa jadi hanya memfasilitasi festival atau event begitu. Pak Singgi waktu itu untuk acara ini gitu Pak, rencananya mau fasilitasi atau penyelenggara? Fasilitasi. Oh, fasilitasi. Ya. Baik. Jadi memang kalau fasilitasi tidak seluruh biaya penyelenggaraan itu kemudian dibebankan kepada dinas, gitu. Sehingga Pak Herjuno ini juga kemudian harus mencari sumber pembiayaan lain yang kalau dari sisi administrasinya nggak boleh tumpang tindih dan sebagainya, double counting dan sebagainya. Memang seperti yang disampaikan Mas Haris tadi, di Dinas Pariwisata itu ada dua model pembiayaan, full fasilitasi, full pembiayaan dan fasilitasi. Dua-duanya mempunyai plus dan minus. Kenapa nih di Kite Festival ini lebih ke fasilitasi Pak Singgi? Ya, karena kita ingin stakeholder itu berperan juga, ya berperan juga. Di samping kemudian dari sisi pendanaan, Mas Haris juga harus bagi-bagi cukup banyak gitu ya. Nah ini, dibagi tetap ono sing kurang ya wis. Fasilitasi aja yang kemudian sponsor bisa masuk dan sebagainya. Ini kontribusi bisa masuk. Seperti event-event yang lain, Keroncong Plesiran misal, itu kan juga kita lakukan dulu full, tapi kemudian kita coba offering, jual tiket, sponsor, ternyata bisa. Malah justru kita kurangi uangnya. Sehingga itu kemudian komunitas itu akan lebih besar lagi untuk bisa mengembangkan event tersebut. Seperti tadi Pak Herjuno menyampaikan bahwa besok bisa menggalang dana sendiri gitu dari luar negeri misalnya ya, karena banyak antusiasmenya luar biasa gitu ya Pak ya. Oke, baik, itu dari Dinas Pariwisata. Sepotensial apa sih Pak festival layang-layang ini gitu ya, yang startupnya internasional untuk Dinas Pariwisata sendiri Pak? Ya, cukup potensial karena tadi sampaikan Mas Haris. Jadi layang-layang itu tidak ansih kemudian kita bermain layang-layang, tapi di situ ada satu hobis. Kalau orang hobis itu berapapun dibayar. Betul Pak. Ya kan? Berapapun berangkat. Ini hobisnya banyak ini. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan olahraga. Olahraga tradisional. Ya saya lihat itu ya, namanya layang-layang yang gede itu ya perlu tenaga. Jadi ada cuma satu orang tuh Pak bisa berbanyak. Yang ketiga kreativitas. Layang-layang yang kita bayangkan itu enggak cuma layang-layang yang kayak wajik itu enggak. Tapi sekarang bentuknya luar biasa. Betul. Kemudian warnanya, panjangnya dan sebagainya. Ini merupakan kreativitas yang sangat luar biasa. Dan kemudian pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita sudah bicara pariwisata, mesti multiplier efeknya sangat besar. Kita tidak hanya mengcapture berapa toh tiket masuk ke Parangkusumo itu ada, ekuivalen berapa PAD Bantul. Tapi kita bicara tentang multiplier efek. Di situ ada yang jualan, di situ ada yang kuliner, di situ kemudian ada yang mungkin jualan pernak-pernik. Pernak-pernik, apa itu namanya layang-layang. Kemudian bermacam-macam dan ini gerbong-gerbong lain ketarik. Belum lagi bicara industri pariwisata. Hotelnya berapa lama ya. Kemudian kalau dari industri juga membuat paket. Sebelum nonton itu mbok jalan-jalan ke sini dulu ada paketnya. Setelah nonton layang-layang nanti ini loh kalau capek ada wellness tourismnya. Ini paket-paket yang kemudian bisa kita hubungkan, kita bisa jadikan sebuah paket besar sebetulnya. Dan ini multiplier efeknya pasti besar. Nah, kalau ngomongin soal multiplier efek yang besar Mas Bobi, tadi Pak Aris juga sempat menyinggung. Kira-kira dari pelakunya sendiri yang sering bersinggungan dengan teman-teman di lapangan, apa yang berputar tuh banyak gitu. Tapi gimana, bisa jadi indikator nggak untuk itu ternyata bisa meningkatkan perekonomian masyarakat loh gitu? Ya, itu pasti. Karena bicara pariwisata adalah lokomotif. Dengan 13 gerbong usaha jasa pariwisatanya. Tentunya menjadi kewajiban bersama di dalam ekosistem ini untuk menarik gerbong tadi Pak Singgi sampaikan. Menarik gerbong ini yang secara simultan semuanya harus terkait di situ.
Nah inilah pentingnya bagaimana kita berkomunikasi bersama antara teman-teman penggiat event Pak Arjuno dengan kami teman-teman di industri pariwisata untuk saling berkoordinasi untuk memformulasikan ke depan bagaimana bisa jauh lebih efektif lagi untuk bisa tadi menarik 13 usaha jasa pariwisata tadi sehingga semuanya akan bisa terkait di sana. Harapannya pasti seperti yang tadi sampaikan Pak Aris, impact ekonominya. Betul. Karena jangan sampai pariwisatanya kayaknya banyak di sini, tapi impact ekonominya nggak sebanding. Nah ini yang kita coba dorong untuk Jogja ke depan pasti seiring dengan berulang kali Pak Sigit juga sampaikan tentang quality tourism. Ini adalah bagian dari quality tourism. Karena bagaimana event-event juga memiliki satu quality sehingga tidak hanya jumlah orang yang datang yang akan kita hitung, tapi spendingnya. Nah ini yang perlu kita leverage beberapa event juga untuk nantinya bisa benar-benar menjadi satu sinergitas menuju ke quality tourism. Oke, baik. Sejauh mana manfaatnya untuk masyarakat? Kita pending dulu. Ada penelpon yang sudah bergabung bersama dengan kami hari ini di 451777. Halo, selamat pagi. Dengan Halo, selamat pagi. Pagi dengan Mas Arifin di Kulon Progo. Silakan Mas Arifin pertanyaannya. Ya Mbak, itu saya mau nanya. Kan acaranya udah berkali-kali ya di DAI gitu. Nah kan setiap kali datang gitu macetnya naudzubillah gitu ya Mbak. Nah, gitu. Nah solusinya seperti apa? Soalnya menarik juga gitu kan. Tapi masalahnya ya itu macet. Gitu kan. Kita pengen datang tapi kok ya Allah macetnya kayak gitu kan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini langsung masukan dari masyarakat. Udah ikut nonton berkali-kali nih sampai akhirnya bisa memutuskan macetnya naudzubillah. Baik, tadi sempat ngobrol juga saya dengan Pak Herjuno terkait dengan ini. Lalu bagaimana Pak? Kadang-kadang orang pengen datang. Cuman bayangin wah tumplek-blek pasti di sana. Pripun Pak? Jadi kondisi kemarin itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Oh gitu? Karena apa? Kan 2 tahun kita tidak ada kegiatan ya. Betul. Sebelum pandemi. Itu peningkatannya menurut saya lebih dari 40% dari tahun kemarin. Orang kangen yang kepengen event. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam, betul. Terus yang kedua mungkin jadi perhatian kita semua rekayasa lalu lintasnya diperbaiki lagi. Apalagi ada jalan lintas sekarang ya. Betul. Saya yakin besok itu jadi jangan takut macet seperti tahun kemarin. Oke, baik. Nah ini kalau misalnya masyarakat ingin berkunjung gitu ya. Kemudian dia tidak mau nih ketemu lagi sama macet. Nggak mau lagi ketemu sama susah parkir dan segala macam. Itu bisa dilihat di mana tuh Pak? Ada, nanti dari panitia akan memberikan informasi melalui berbagai media, termasuk dari Polres nanti dari polisi juga akan ada memunculkan rekayasa lalu lintasnya di mana, arah mana. Mungkin daripada saya lupa ya, ini acara ini ada yang menarik sebenarnya tahun ini yang buat kami tidak terduga. Kami pernah bicara dengan Pak Sigit, Pak Sigit mensupport. Jadi acara acara JIKF tahun ini tuh ada 2 acara yang ikut mendukung. Yang tadinya sebetulnya berdiri sendiri. Yang pertama adalah Merpati Putih. Jadi Merpati Putih ini perguruan bela diri yang hari yang sama, tempat yang sama, sudah memiliki izin di tempat tersebut. Ini 2728. Sebelum mengajukan untuk Jogja International Cat Festival ya. Terus gimana Pak? Terus hari yang sama, tempat yang sama. Karena Merpati Putih ini sejak tahun 63 kegiatan itu. Itu kan ada bagian juga dari keraton sebetulnya olahraga ini. Nah, manakala mereka, kebetulan saya juga pelatih di Merpati Putih ya. Jadi tahu nih. Nah, jadi komunikasinya lebih gampang. Lalu saya lapor ke Pak Kadis, ini gimana seperti ini? Mas, pokoknya semua jalan, kolaborasi gimana? Siap, saya perintah. Lalu saya berkolaborasi. Sehingga pada acara besok itu Merpati Putih minta, saya tidak apa-apa bergeser. Karena kegiatan mereka pagi di Parangkusumo dan malam. Itu kegiatan kita semua, 2728, karena kenaikan tinggal. Nah, itu sekitar anggota yang hadir seluruh Indonesia hampir 2.000 orang. Untuk yang eventnya Merpati Putih sendiri? Itu karena rutin, kenaikan tingkat seluruh Indonesia. Akhirnya berkenan untuk bergeser. Nah, ini Pak Singgi, alhamdulillah Pak Singgi. Alhamdulillah. Tapi dengan catatan bagaimana kolaborasinya? Akhirnya kita diskusi-diskusi, mereka akan mengadakan semacam performance ya. Tapi waktunya udah kita atur. Yang menarik ya tentu kalau berarti biasa ada gerakan benda keras dan nanti mata tertutup, Pak.
Nah, jadi mata tertutup tadi nanti ada 4 anggota, jadi 2 dari Kopassus, 2 dari Merpati Putih. Naik trail itu kemana? Nanti ini nggak tahu ya nanti apa saya, tapi gambaran saya ini naik di-spill dulu nih ya. Iya, mata tertutup, naik sepeda motor dari mana arah mana, harus nyari orang tertentu atau benda yang disembunyikan oleh panitia atau peserta luar negeri barangkali itu menarik. ya. Nah, kan mata tertutup tuh juga satu tradisi kita. Itu satu. Terus yang itu menarik. Pembukaan. Yang kedua, pada saat Pak Singgi seminggu yang lalu, saya terkaget-kaget lagi. Ada ide apa lagi? Bukan, dari Pak Kapolresan. Mas, ini ada surat dari yang punya tempat, yaitu Keraton Surakarta. Di tanggal yang sama pula. Iya, yaitu Labuhan Keraton Surakarta. Iya, di hari tanggal 27. Oke. Artinya kami harus berkomunikasi lagi karena beliau kan Keraton Jogja dan Surakarta tempatnya di sana. Dan itu tidak bisa digeser. Artinya harus terlaksana. Akhirnya kita kolaborasi lagi. Jadi 3 event jadi satu dong Pak? Iya, jadi 3 event jadi satu. Ya alhamdulillah semua pihak mendukung kegiatan kita dan ini ada hikmah yang bagus menurut saya. Ada hikmah yang bagus semuanya untuk kegiatan inilah. Nah, itu mungkin. Baik, jadi itu satu paket Anda sudah bisa dapat banyak sekali destinasi untuk berwisata. Ada wisata religinya, ada wisata layang-layangnya, ada wisata sulapnya. Itu tuh matanya sulap juga tuh maksudnya. Oke, nanti akan kita cari tahu selebihnya seperti apa dan Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami di 451777. Setelah yang satu ini tetap dalam Dialog Jogja Menyapa. Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa. Kita masih membahas mengenai dukungan dana keistimewaan melalui Jogja International Kite Festival 2024. Di mana dukungan ini pasti diberikan kepada semua segi yang nggak hanya kebudayaan sih sebenarnya. Cuman yang kita garis bawahi saat ini yang sedang kita bahas adalah terkait dengan kebudayaan. Nah, dari Pani Radio sendiri Bapak, kalau kita ngomongin soal harapannya terhadap permainan anak-anak, terhadap festival yang diselenggarakan gitu, akan seperti apa ke depannya? Jadi kalau kami melihatnya jangan sampai yang pernah ada di Jogja itu menjadi bagian yang hilang. Untuk tidak hilang ini mesti ada pemeliharaan dan pengembangan. Nah, pemeliharaan itu ya paling tidak kita lakukan pelindungan, kemudian juga selain pelindungan kaitan legalitas itu menjadi bagian. Terus bagaimana kita mengembangkan? Mengembangkan ya seperti pada saat ini, layang-layang kalau dipahami biasa itu ya cuman nguluk ke layangan gitu ya. Tapi yang sekarang ini kan tidak sekedar kemudian layangannya tadi disampaikan oleh Mas Singgi tadi, tidak hanya persegi gitu, layangannya pun juga ada yang dimensinya tidak hanya 1 dimensi, bahkan sampai 3-4 dimensi itu menjadi bagian. Nah, dengan begitu, maka masyarakat atau anak-anak juga menjadi tertarik. Apalagi kemudian kita punya dunia digital juga. Harapan kita memang ada teknologi yang masuk di dalam aktivitas-aktivitas ini. Sehingga masyarakat bisa melihat potensi yang berkaitan dengan permainan tradisional itu bukan sekedar kita tuh nguri-uri. Kalau bisa ya kita ngurip-urip dan syukur-syukur bisa nguripi. Gitu. Artinya nguripi itu untuk sekeliling yang ada di aktivitas itu. Nah, kalau dari Pani Radio sendiri ini pertanyaan awam gitu ya. Mungkin dari sekian banyak dana keistimewaan yang ada presentasinya nggak sih Pak? Ini banyaknya harus dengan kebudayaan karena ini istimewanya di IE gitu. Jadi memang agak bergeser ya Mbak ya. Sebelum tahun 2020 ini banyak yang digunakan untuk tata ruang. Tetapi mulai tahun 2020 ke depan sampai dengan saat ini bergeser pada urusan kebudayaan. Kenapa ini kita lakukan penggeseran? Ini dikarenakan memang yang berkaitan dengan urusan tata ruang itu kalau kemudian betul-betul dituruti semua, itu luar biasa. Angkanya juga lumayan banyak. Misalnya kaitan dengan sampai hari ini kami belum bisa menyelesaikan Prambanan Tawangalang. Masih kurang lebih dari 0,5 triliun untuk menyelesaikan itu. Kami pun juga sampai saat ini belum bisa untuk memelihara semua jalan provinsi yang ada di Yogyakarta. Bicara 10% saja dari jalan provinsi, kami harus menyiapkan 400 miliar lebih. Ini baru pemeliharaan 10%. Kalau kemudian 10% yang dibiayai. Kalau lebih dari itu, angkanya pun juga
lebih besar. Ya, padahal pertanyaan ke kami ini hal negatif, semua hal negatif di Pemda DIY. Untung yang diinisiasi Pak Arjuno ini tidak menjadi hal negatif pada dalam jangka waktu lama. Gara-gara dana sekarang macet, nah itu kan kami juga salah lagi. Nah, yang paling penting bahwa mulai ada pergeseran-pergeseran berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Inilah yang kemudian kenapa urusan kebudayaan ini merupakan urusan yang sangat luas untuk kemudian mendapatkan alokasi di dalam dana keistimewaan. Tetapi kita pun juga melihat kondisi di existing di lapangan, kalau memang ada yang harus kemudian dialokasikan di luar kebudayaan pun juga merupakan hal yang juga kita cari. Contoh pada saat ini kami juga ingin sekali meningkatkan untuk urusan pertanahan. Karena selama ini kan pertanahan itu urusannya tentang tanah SG dan tanah PAG. Sedangkan kaitan sertifikasi sudah kita lakukan. Tapi yang kemudian dipertanyakan adalah pemanfaatannya. Maka saat ini banyak tanahnya Ngerso Dalem dan Kanjeng Gusti, ini yang kami harapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi tidak disewakan. Tapi betul-betul untuk memberdayakan. Maka muncul aktivitas berkaitan penggunaan tanah untuk tanaman cabai, untuk kemudian hortikultura, untuk ternak dan lain-lain. Jadi bukan sekedar menyewakan. Kalau menyewakan itu kan hal yang memang mudah, tetapi manfaat bagi masyarakat kan biasanya ya boleh dikatakan. Nggak tahu ya, nanti disewain lagi kita juga nggak ngerti. Ini ya Kurang bahaya. kreatif. Oke, baik. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata saya ke Pak Sigi dulu. Masyarakat pasti akan selalu searching nih ya, ada event apa saja sih di Jogja gitu. Dinpar punya cara nggak yang efektif untuk mempromosikan gitu? Apalagi sekarang semua pasti tidak akan pernah lepas dari handphone kan Pak? Ya, ada aplikasi kah? Gitu, Pak? Jadi kita itu di sosial media semua kita gunakan, baik dari Instagram, kemudian TikTok, kemudian Twitter, itu semua kita gunakan ya, dan itu menjadi media yang paling efektif sebetulnya untuk kita memblasting atau menginformasikan kegiatan-kegiatan kita. Tak terkecuali juga International Kite Festival ini, dan responnya sudah sangat luar biasa. Jadi dari engagement netizen ini sudah mereka, wah ini gas ini, wah ini harus datang lagi, wah ini harus meruput supaya nggak macet gitu. Itu komentar-komentar di bawah. Komentarnya cukup banyak gitu ya, dan ini adalah event yang ditunggu-tunggu karena hiburan, betul-betul hiburan menarik, dan mereka pasti ada kejutan-kejutan. Tadi disampaikan Pak Arjuna tadi, setiap tahun pasti ada kejutan-kejutan. Jadi dari bentuk yang sangat bagus gitu ya. Kadang-kadang kita membayangkan, kok bisa jadi layang-layang ya? Kok bisa kayak gitu. Kalau saya bayanginnya itu segede itu kok bisa terbang. Makanya, itu banget loh. Wah, ini kreativitas dan teknologi tadi masuk juga gitu ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak wisatawan ya tentunya. Nah, kalau kemudian kita bicara bagaimana kemudian kita juga satu punya aplikasi Mbak Vira, namanya aplikasi Visiting Jogja. Dan itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita mempromosikan kegiatan dan event-event yang ada di, misalnya 1 bulan ini event apa yang ada di Jogja itu bisa dilihat baik di sosial media maupun di aplikasi. Website pasti kita punya. Dan di Visiting Jogja kalau nggak salah juga bisa ngelihat ketersediaan hotel di mana. Ya kan Pak ya? Betul. Untuk beli tiket juga bisa. Baik, siap. Silahkan nanti bisa mengunjungi semua sosial media kalau misalnya pengen tahu mengenai event-event yang ada di Yogyakarta. Bisa searching aja di googling aja lah event Yogyakarta, nanti akan muncul tuh entah itu di aplikasi, entah itu media sosialnya Dinas Pariwisata DIY, Anda bisa cari tahu lebih banyak. Cuman yang sekarang sedang kita bahas adalah terkait dengan International Festival Kite, layang-layang internasional 2024. Jadi akan seperti apa ini? Nah, kalau tadi mengenai manfaat ke masyarakat sudah sering disinggung oleh beberapa narasumber. Cuman secara dalamnya nih Pak Bobi, masyarakat sendiri seperti apa menanggapi dengan adanya festival gitu ya? Apakah mereka terbantu atau malah mereka, Pak kalau ada festival kayak gini malah orang-orang luar loh Pak yang jualan, bukan kita yang ada di sekitar misalnya. Seperti apa di lapangan Pak? Ya sebenarnya semuanya kembali ke sejauh mana manfaat yang diterima oleh masyarakat dari impact dari festival ini ataupun setiap event yang ada. Nah inilah pentingnya bagaimana sih melibatkan masyarakat gitu ya dalam setiap kegiatan event itu sehingga manfaatnya juga bisa diterima oleh mereka. Pada saat mereka menerima manfaat itu pasti mereka akan menjadi bagian kontributif
dalam setiap kegiatan yang ada. Karena kami sebenarnya sangat di industri pariwisata sangat berharap sekali karena satu-satunya aspek yang bisa lebih fleksibel adalah event sebenarnya. Yeah. Event ini bisa ditata untuk mengisi kondisi low seasonnya Jogja. Karena Jogja ini kan secara periode dalam 12 bulan tidak semuanya terisi gitu ya. Tidak semuanya high season liburan ya. Betul, ada high season, ada low season. Low season inilah yang sebenarnya kita bisa komunikasi bersama dengan teman-teman penggiat event untuk mengisi kekosongan itu sehingga paling tidak dalam 12 bulan itu ada satu range yang tidak terlalu jelek sekali gitu ya. Sehingga bagaimana kondisi kunjungan pariwisata kita juga tetap bisa stabil dan itu harapannya hanya bisa dilakukan dengan komunikasi bersama. Dan tentunya masyarakat pasti akan merasakan bagaimana impact pariwisata ini terhadap kesejahteraan mereka. Harapannya seperti itu. Tapi para penyelenggara event pasti juga mikir dong, kita nyelenggarainya yang pas-pas orang liburan aja lah gitu kan. Pasti akan mikirnya ke sana juga Pak. Ini agak-agak berat nih, gimana tuh memandang itu Pak? Tapi itu yang perlu kita hitung bersama. Karena saya waktu itu juga sempat sampaikan ke Pak Sigi bahwa perlu adanya kita present ke market gitu. Bahwa Jogja dalam 12 bulan kita punya carrying capacity seberapa. Karena kita punya beberapa market yang sudah existing yang selalu ngisi di Juni, Juli, Agustus, September. Event-event ini sudah pasti gitu ya. Nah, ini yang perlu kita present di setiap akhir tahun untuk tahun berikutnya. Sehingga semua market akan tahu bahwa dari mulai Januari sampai di Desember tahun depan Jogja punya sekian. Berapa jumlah kamar yang dimiliki? Berapa jumlah tempat buat exhibition yang bisa dilakukan? Kapasitasnya seberapa? Jumlah restoran yang available seberapa? Semua menjadi bagian informasi yang harusnya kita present ke market gitu. Sehingga dari mulai awal tahun mereka sudah bisa lakukan itu dan harapannya teman-teman di baik industri event, di industri pariwisata semuanya bisa melakukan semaksimal mungkin untuk mengisi stabilitas di kunjungan pariwisata kita. Bisa melihat ya peluangnya sejauh mana dan harus mempersiapkan apa gitu ya. Saya ke festival layang-layangnya sekarang. Pembukaannya itu tanggal berapa? Kalau yang saya baca di beberapa media tuh 27-28 tuh acara Pak. Iya betul. Jadi untuk pembukaan dari Talikama tanggal 27 itu karena kita sudah mulai lomba, tidak mungkin lomba dalam satu hari. Nanti tanggal secara resmi oleh pemerintah dalam hal ini Dispar buka tanggal 28. Tetapi mungkin saya menambahkan lagi yang disampaikan Pak Aris tadi, bagaimana sebuah kegiatan ini ada perkembangan, tidak hanya stagnan. Jadi mulai 6 tahun yang lalu dari festival layang-layang ini ada satu kegiatan lagi yang berbeda dengan layang-layang, tapi lomba foto. Foto Instagram Piala dan Lanut. Kenapa kami bilang dan Lanut dalam konteks Angkatan Udara? Karena layang-layang dekat dengan Angkatan Udara dan kami butuh perkembangan layang-layang secara nasional ini dukungan dari Angkatan Udara. Sehingga kami menginduk sekarang ke FASI. Karena ada unsur olahraganya di sana. Nah di sana kenapa? Karena layang-layang akan membahayakan manakala kita tidak paham tentang peraturan udara di ruang udara itu. Sehingga dengan adanya organisasi dalam binaan FASI, kami sudah mulai membuat satu SOP tentang safety kiting. Nah, sehingga dari FASI maupun pihak yang berwenang berkaitan dengan keselamatan udara itu akan minta bantuan kami. Kami ada beberapa daerah yang wilayah yang menjadi cabang kami di wilayah Kalimantan dan sebagainya, itu yang akan bisa membantu sosialisasi tentang safety kiting. Itu harapannya demikian. Nah, terus untuk biar agak lengkap ya, saya sampaikan peserta untuk nasional itu ada 56 klub. Berapa Pak? 56 klub. 56 klub layang-layang. Itu sekitar satu klub bisa mengirimkan banyak? 2. Oh 2, Tetapi rombongannya ini yang banyak sekali. Iya betul, rombongannya biasanya banyak. Kalau satu layang-layang bisa 15 orang satu klub itu bisa 2 truk. Iya benar Pak. 2 truk. Jadi kami siapin tempat, tapi yang lain hanya satu klub itu 2 orang kan, satu kamar hotel, tapi biasanya lebih dari 10 orang diisi gitu. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah untuk yang luar Jawa ini yang hadir nanti Kalimantan Timur, Barito Kuala, Metro Lampung, Denpasar, Bali ya, Palembang dan Tanjung Pinang. Itu yang apa namanya akan hadir.
Tapi itu tidak hanya sekedar exhibition ya, mereka ikut lomba ya? Ikut lomba. Karena lokal ya? Ikut lomba, yang lokal. Yang exhibition hanya dari luar ya Pak ya? Betul. Oke, baik, luar biasa. Nanti kita lihat seperti apa di tanggal 27 dan 28, karena acaranya ini akan banyak sekali, tidak hanya festival layang-layang internasional, tapi ternyata tadi ada gabungan 2 acara lain yang tidak kalah serunya, dan ternyata Dinas Pariwisata, kemudian teman-teman dari Talikama, dan juga dari bagian promosi juga sudah membuat itu menjadi satu paket yang menarik. Kita lihat ya, Anda mau datang jam berapa? Nanti saya tanyakan ke beliau, kira-kira kalau biar dapat parkir, dapat tempat duduk yang PW, enak buat lihat layang-layang terbang, itu harus datang jam berapa? Katanya ada yang jam 5 pagi udah datang Pak ya? Iya, iya. Ada yang nginep nggak Pak? Oh, banyak. Oh banyak ya? Banyak yang nginep, banyak. Hotel mulai penuh itu. Oke. Mulai Yang penuh nginep hari di Sabtu. pantai Pak, maksudnya supaya begitu. Ada anak-anak muda tuh biasanya di pantai dia. gitu ya? Bawa motor nunggu di pantai. Oh, saya juga bawa tenda besok. Tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut dalam Dialog Jogja Menyapa. Ya, baik, dukungan dana keistimewaan melalui Jogja International Kite Festival 2024 masih menjadi tema kita. Dan tadi sebelum kita jeda, saya sempat spill pertanyaan, kira-kira nih masyarakat yang sekarang sedang menonton acara ini dan pengen tahu seperti apa sih acaranya, katanya akan berbeda dengan tahun yang lalu, berarti harus nonton dan harus datang. Tapi ada satu tadi yang menelpon kami, aduh ini macetnya nih, tapi insya Allah sekarang enggak ya, karena jalan kan sudah dibuat sedemikian, iya, dan banyak jalan baru yang bisa dilewati begitu ya Pak ya. Nah, harus datang jam berapa untuk bisa menyaksikan acara ini gitu ya, supaya tidak juga berjubel dan gampang parkir gitu Pak. Ini dari tahun-tahun lalu nih Pak Erjuno. Iya, jadi kelihatannya masyarakat juga sudah mulai prepare ya, karena pesanan hotel ini malah lebih banyak daripada tahun lalu. Meningkat ya Pak ya? Meningkat, saya lihatannya itu. Jadi mungkin yang sudah hadir di sana lebih aman. Tapi menurut saya tidak terlalu artinya sekarang jauh lebih baik lah rekayasa lalu lintasnya. Oke, jadi diharapkan besok sudah tidak semacet kemarin. Kalau misalnya banyak orang, sudah pasti karena ini eventnya internasional dan sudah berkali-kali sudah jelas orang pasti akan datang dan menyedot wisatawan. Tapi insya Allah tidak akan seribet kemarin karena rekayasa lalu lintasnya sudah dibuat sedemikian rupa. Dari Pak Bobi, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Ya, tentunya kalau kita lihat International Kite Festival ini 14 negara sudah mengapresiasi, mereka mau hadir. Tentunya kita sebagai tuan rumah seharusnya jauh lebih bisa supporting di acara ini. Sehingga harapannya keterlibatan masyarakat juga sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab, gitu ya. Support tuan rumah yang bertanggung jawab, nih contohnya yang kayak gimana Pak? Ya, artinya bisa menjadi bagian kesuksesan dari event ini. Bagaimana bisa menjaga situasi di sana lebih kondusif gitu ya, menjaga kebersihan bersama, kelancaran lalu lintas begitu. Kontribusi positif dari masyarakat tentunya harapannya dari Pak Arjuno dan teman-teman tentunya sehingga semuanya bisa lancar dan ini menjadi satu progres yang positif dari tahun ke tahun. Sehingga harapannya makin ke depan masyarakat akan jauh lebih bisa belajar tadi seperti menjadi tuan rumah yang bertanggung jawab. Oke, untuk tahun ini kira-kira sudah ada target nggak Pak untuk teman-teman di pelaku pariwisata nih? Target pasti pengunjung misalnya gitu. Kenapa? Pengunjung misalnya nih harus target berapa? Kalau kemarin targetnya sekian, tahun ini harus berapa gitu? Tahun ini harapannya pasti jauh lebih besar dari tahun yang lalu. Itu pasti. Dan yang kedua, tentunya ini menjadi satu bagian yang harus lebih terencana lagi ke depan tadi seperti yang saya sampaikan Pak Arjuno, karena apresiasi dari Wisman cukup tinggi, tentunya detailing dari program ini, pra dan posnya yang mungkin setelah ini kami akan bicara banyak dengan Pak Arjuno, sehingga tahun depan mereka akan lebih lama tinggal di Jogja untuk menikmati ini. Karena harus dibikinkan pra acara dan pasca acaranya ya. Oke, baik. Pak Arjuno, di mana masyarakat bisa mengakses terkait dengan informasi Festival Layang-Layang Internasional ini Pak? Mungkin medsosnya apa gitu? Tadi Instagram kami Instagram, Terus tadi Pak Singgi sudah memberikan visiting Jogja. Itu mungkin yang sementara yang bisa kami lakukan ini. Berarti kalau misalnya googling terkait dengan Festival Layang-Layang Internasional 2024 pasti ketemu ya Pak informasinya ya. Baik. Pak Singgi, ada yang ingin disampaikan kepada warga Jogja Pak terkait Festival Internasional ini? Jadi
Festival merupakan salah satu cara untuk men-trigger datangnya para wisatawan ke Jogja. Salah satunya adalah event International Kite Festival ini yang diselenggarakan setiap tahun dan tempatnya juga pasti di situ karena angin yang terbaik di situ. Dan saya berharap karena ini menjadi trigger bagi wisatawan, maka saya juga berharap masyarakat juga akan berpartisipasi dengan cara mereka gitu ya, untuk mensukseskan acara Kite Festival ini. Tentu cara partisipasinya macam-macam. Kalau yang parkir, atur lalu lintas atau parkir itu juga ya harga tiketnya itu, harga parkirnya itu juga jangan terlalu nunduk gitu. Betul, parkirnya berapa khusus festival kan ini tingkatnya internasional, Mbak. Jadinya parkirnya 2 kali lipat gitu. Ini harus lapor kemana? Jangan haji mumpung gitu ya, karena itu akan mencederai apa yang sudah kita bangun selama ini. Ya, kita dengan industri ya, dengan Mas Haris ini kan sama-sama untuk bagaimana wisatawan datang. Tapi begitu datang kok dihadirkan seperti itu. Kapok, Pak. Ya, ini. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan higienitas dari kulinernya ini juga harus dijaga. Terkait juga harganya. Kemudian harapan saya ini, Pak Herjuno, ini koordinasi dengan polisi untuk pengamanan sekaligus pengaturan lalu lintas ini sangat penting karena kemarin itu stuck di mana-mana. Mungkin juga rekayasa lalu lintas ini penting. Misal satu jalan in, terus kemudian out-nya juga satu jalan. Ini sangat penting karena kalau tidak kemudian akan tidak produktif ya, karena kita sudah prepare yang cukup banyak gitu ya, menghadirkan 14 pelayang-layang daerah internasional. Saya kira animo masyarakat pengen lihat gitu, wisatawan juga pengen lihat. Bahkan tidak hanya DIY tapi juga luar DIY ya, ini juga pasti akan datang untuk bisa menikmati itu. Ya. Dan masyarakat sekali lagi kalau misalnya mau datang ke sana, tiket parkir harus disesuaikan dengan karcisnya ya, gitu. Kalau di situ kok motor 5.000 ya bayarlah 5.000. Kalau dia minta lebih, lapor Pak Singgih. atau lapor Juno nih dari Talikama yang menyelenggarakan. Prima, Mbak. Sayangnya kalau layangan kita belum bisa bentuk, ada beberapa wilayah di luar negeri itu untuk ada tiket untuk lihat layangan ya. Tapi suatu saat mungkin Pak Singgih bisa kita mungkin Pak Bobi juga, kita buat tempat khusus yang bertiket begitu. Walaupun lihat dari jauh bisa, tapi tempat itu nyaman. Ada sponsor yang untuk minum dan sebagainya, itu bagus juga itu. Nambah pendapatan. Jadi istilahnya kayak mau nonton konser ya, ada kelas festival, ada kelas VIP gitu ya. Oke, baik. Saya dari Pak Aris sebagai closing statement dari Fani Radio, Pak. Kira-kira untuk kedepannya akan seperti apa? Kalau kami melihat kolaborasi ya Mbak. Kolaborasi itu menjadi bagian inti dari aktivitas kita. Harapan kita ada kolaborasi, ada inovasi, juga ada sinergi dari seluruh aktivitas yang menggunakan dana keistimewaan. Kebetulan yang tadi ini yang kita bahas tampaknya menarik kalau kemudian tidak hanya kemudian bicara 2728, tetapi bagaimana sebelum dan kemudian sesudahnya. Bagaimana kemudian juga dilibatkan misalnya saja karena di Mas Singgih ini kaitan dengan wisata, kaluran wisata yang ada di sana. Karena bagaimanapun juga kita itu betul-betul berharap apapun yang ada di Yogyakarta itu menimbulkan rasa kangen untuk kembali ke Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya tentu saja kami berharap yang kaitan dengan event-event apapun gitu yang ada di Yogyakarta bisa terinformasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Termasuk hari ini sebenarnya kenapa teman-teman kami mengangkat tema berkaitan dengan festival layang-layang karena memang kita melihat kemarin tuh bagus sekali loh, tapi apakah tidak kemudian kita dukung dengan promosi? Maka kemudian Pak Niado pun juga karena kewajiban kami publikasi, kami mencoba mempromosikan. Moga-moga aja dengan promosi di hari ini bisa masyarakat luas gitu mendapatkan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Singgih, Mas Singgih dan juga Talikama tentu saja. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses. Terima kasih Pak Arif, Pak Singgih, Pak Bobi dan juga Pak Herjuno. Sukses semuanya dan mudah-mudahan festival besok ini memang harapan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan juga wisatawan lokal di luar Jogja plus wisatawan mancanegara. Seperti Pak Arif sampaikan, kalau sudah datang ke Jogja, bikinlah sesuatu yang ngangenin supaya mereka nanti bisa kembali lagi ke Jogja. Harapannya seperti itu. Festival layang-layang internasional ini yang pastinya diharapkan ke depannya untuk memiliki multi kebermanfaatan. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi,
kemana? Untuk kesejahteraan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Bagi masyarakat pengelola destinasi wisata, mungkin juga pegiat seni budaya, mungkin juga pegiat UMKM, pegiat event, dan terkhusus pastinya berdampak bagi peningkatan kunjungan wisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Yang terbaik untuk DIY. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, sehat selalu kagum panjenengan. Dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita mengenai dukungan dana keistimewaan melalui Jogja International Kite Festival 2024. Sampai bertemu lagi di festival tingkat internasional ini di tanggal 27 dan 28, tepatnya ada di Pantai Parangkusumo. Iya. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Selamat pagi dan semangat menjalani hari ini. Sampai jumpa, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.